Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mereview kembali tentang momen gaya atau nama lainnya torsi. Torsi itu apa sih? Kemarin udah dibahas. Torsi itu adalah kecenderungan gaya untuk menyebabkan benda tersebut berrotasi ya. Dia berotasi. Kalau gaya kan berpindah, kalau ini berotasi. Jadi bagaimana sih torsi itu? Jadi kalau saya punya suatu batang homogen, kemudian ini porosnya, kemudian saya kasih gaya ini F1 dan saya kasih gaya yang kedua, saya dorong ke atas yang ini F2. Ada berapa gaya? Ada 2. Jadi F1 dan F2. Oke, saya mau tanya berapa torsi total yang diterima oleh benda tersebut. Berarti sigma torsinya adalah jumlah dari torsi yang disebabkan oleh gaya F1, namanya torsi 1, ditambah jumlah ditambah torsi 2, torsi yang disebabkan oleh gaya 2. Oke, kemarin kita udah belajar bahwa torsi itu rumusnya adalah F dikali R. Ini ada syarat. Syaratnya adalah F nya harus tegak lurus terhadap R. Tegak lurus itu apa, Bu? Tegak lurus tuh dia membentuk siku-siku nih. Kalau F1 membentuk siku-siku enggak terhadap R? R-nya ini ya, R-nya poros ke gaya. Poros ke gaya itu R. Membentuk siku-siku enggak? Kalau F1 enggak, karena dia miring gini. Kalau F2 membentuk siku-siku nih. Siku gitu. Oke. Jadi yang jadi masalah nanti yang di torsi 1. Kalau yang torsi 2 ya udah tinggal F kali R aja. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kalian waktu kelas 10 udah pernah belajar tentang, nah ini kalau saya gambarkan lagi tentang segitiga siku-siku ya, udah pernah belajar ya. Berarti kalau ini F1, ini agak saya perbesar, ini F1, ini saya gambarkan ke sini. Maka setiap gaya yang miring itu dia punya komponen gaya, yaitu yang di sumbu X dan di sumbu Y. Jadi ini kita bisa uraikan. Berarti yang ini F1X, F1X, yang ini F1Y. Jadi ini F1X, F1Y. Ini adalah komponen gaya. Nah, kita cari yang tegak lurus yang mana nanti? F1X apa F1Y? Kalau di sini yang tegak lurus adalah F1, F1Y. Berarti ini F1Y. Berarti nanti yang kita pakai adalah ini. Berarti nanti torsinya gini, F1Y yang tegak lurus dikali dengan R. Nah, oke. Kalau dia positif ke bawah, dia didorong ke bawah, arahnya searah jarum jam. Kalau ini didorong ke atas akan berlawanan. Berarti kalau yang satu searah kita beri positif, yang berlawanan kita kasih tanda negatif. Berarti ini minus F2 kali R. Oke, paham? Oke, sekarang bagaimana cara menjabarkan F1? F1 kalian di kelas 10 pernah belajar tentang segitiga siku-siku gini. Oke, kalau ini miring namanya R, kalau yang ini namanya Y, kalau yang ini namanya X. X mendatar, sumbu mendatar, sumbu horizontal, sumbu vertikal. Di sini ada sudut nanti. Nih. Di sini juga nanti pasti ada sudut. Oke, sudutnya ini bagaimana cara menentukan Y? Kalian pernah belajar di kelas 10 di matematika, namanya sin demi. Sin theta itu sama dengan depan per miring. Jadi sin demi sin theta itu sama dengan depannya apa? Nah, ini sudutnya. Berarti depannya Y. Depan ya, depan. Ini depan. Berarti depannya adalah Y, miringnya adalah R. Otomatis Y-nya sama dengan, ya udah ini tinggal kali silang aja. R dikali sin theta. Gitu. Atau kalau saya balik, Y-nya sama dengan R dikali sin theta. Nah, ini waktu kelas 10 ya. Oke, bagaimana kalau nentuin X?
Oke, ini Y ya, Y. Bagaimana kalau X? X-nya nentuinnya dari sini. Kalau cos theta, cos itu namanya cos mi, samping per miring. Cos theta sama dengan samping per miring. Jadi cos theta sama dengan sampingnya apa? Sampingnya X. Miringnya apa? Miringnya R. Otomatis X-nya sama dengan R cos theta sama dengan X, atau X sama dengan R cos theta. Oke, ini ada pengaruh kah, Bu? Ada. Berarti nanti F1Y nya sama dengan nih, F1Y di mananya? Di sini, di X, di Y. Nih, depan. Ini sama ya, di sini dengan di sini sama. Di sini dengan di sini sama nanti. Jadi kalau saya buat garis putus-putusnya gitu. Nah, ini sama juga. Ini berarti F1Y. Yang ini dengan yang ini sama. Makanya F1Y adalah apa tadi? R sin apa cos? Sin, karena depan sudut, sin theta. Jadi kalau kita masukin ke sini, oke. F ya. Karena ini F miringnya F, berarti ini F1 ya. F1 sin theta. Berarti kalau kita masukin ke sini ya udah F1 ya apa? Berarti F1 sin theta dikali R dikurang F2 kali R. Nah, ini torsinya. Nah, ini untuk torsi ya. Oke? Oke, jadi konsepnya gitu. Jadi R itu apa? R itu jarak antara gaya dengan poros. Kalau porosnya di tengah gimana ya? Jaraknya dengan di tengah. Kamu jangan lupa, kamu analogikan pakai pulpen kamu gini. Kalau gayanya ke atas, misalnya saya kasih porosnya di tengah, berarti saya pegangnya di tengah. Jadi kalau kamu kasih gaya ke atas, berarti akan begini. Nah, kamu harus lihat yang searah dengan jarum jam berarti positif, yang berlawan dengan arah jarum jam berarti negatif. Boleh kebalik nggak, Bu? Boleh, tapi harus konsisten. Jadi kalau yang searah positif berarti yang berlawanan negatif. Kalau kamu mau buat yang searah negatif berarti yang berlawanan positif. Gitu ya, paham ya? Ini untuk torsi.